Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang Bapak bisa berdiri bersama-sama. Dan saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara sinkron. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita bersama-sama beribadah menaikkan pujian. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besarku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dan limpah-limpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama terus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alkitab menjawab dari Amsal pasal 23 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Amin. Puji nama Tuhan, kami beribadah, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Hari ini hari kelima kita boleh memasuki tahun baru ya, 2025. Saya tidak hanya berharap, tetapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu
sempurna bagi kita. Amin. Dan ketika pagi hari ini kita ada di tempat ini, itu bukan takdir Bapak Ibu, tapi itu pilihan, ya. Artinya Allah Roh Kudus sudah menggerakkan hati dan kaki kita untuk kita boleh melangkah datang ke tempat ini bahkan dalam keadaan baik. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin yang masih yang hanya masih bisa ibadah melalui streaming, nggak apa-apa. Saya rindu pagi hari ini ruang dan waktu tidak membatasi kita, ruang dan waktu tidak bisa membatasi hadirat dan kuasa Tuhan bekerja. Amin. Dan pagi hari ini jangan sia-siakan kesempatan ini Bapak Ibu. Datang kepada Dia dengan kerendahan hati dan penuh kerinduan. Jangan hanya mendengar pengalaman mujizat itu dari orang lain, tetapi alami, rasakan sendiri hadirat Tuhan dan mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini datang kepadanya dengan segenap hati kita, karena memang hanya Dia yang layak menerima pujian dan penyembah. Sebesar melukiskan
menyamai hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas setiap kebaikan dan penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami Bapa. Hari demi hari kami boleh melihat kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami siap memuji Engkau, kami bersuka cita dan kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi kami tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, amin. Amin. Sudah ada kejadian yang luar biasa memasuki tahun baru ini. Amin. Selalu ada kejadian yang luar biasa ketika kita jalan bersama Tuhan, amin. Penyertaannya sempurna. Dan pagi hari ini saya rindu kita sama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Coba senggol kanan kirinya, yuk bersuka cita yuk. Kasih salam dan senyum yang termanis, katakan yuk bersuka cita. Iya. Kalau belum senyum, dijawil sampai senyum pokoknya ya. Hukumnya wajib. Yuk, mari kita bersuka cita. Menyenangkan Tuhan. God.
Tidak perlu takut menghadapi tahun baru, tahun 2025, karena kita punya kuasa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Yes, go. Diberi kuasa. sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya, datang kepada Tuhan pagi hari ini, masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hampiri Dia, datang kepadanya pagi hari ini, bawa hati dan hidupmu di hadapannya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Segala pujian dan hanya bagimu.
untuk hadirat Tuhan yang boleh melawat kami pagi ini dalam ibadah dan persekutuan kami. Kami sangat yakin Tuhan, kami boleh berada di hari yang kelima di tahun 2025 ini, itu karena anugerah Tuhan. Dan di ibadah yang pertama di 2025 ini kami rindu menyenangkan Tuhan. Kami rindu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami terus melangkah semakin mantap di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Karena itu pagi ini kami mohon pengurapan yang baru, pengurapan yang sama atas hamba-Mu, dan juga kami semua yang mendengar pada pagi ini dalam ruangan ini, ataupun kami semua yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa pengurapan yang sama atas kami semua. Terima kasih, kami sambut dengan sukacita kebenaran firman Tuhan yang akan datang kepada kami pagi ini. Dalam nama terus kami berdoa mengucap syukur, katakan sama-sama amin, amin, amin. Shalom Ibu Bapak, puji nama Tuhan. Ya, kita berada di tahun 2025. Kalau kita ditanya apa sih resolusi kita di tahun 2025, beberapa teman kemarin yang mendapatkan door prize ketika ditanya apa resolusimu, cepat pindah dari tempat ini menuju ke gedung gereja yang baru. Harapan yang sama ada, dan saya punya juga sebuah resolusi yang memang akan membantu kita, menolong kita untuk kita boleh mengalami kuasa Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin. Berapa di antara kita yang tahun 2025 ini ingin mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupannya? Bisa lambaikan tangan? Belum semuanya? Saya tunggu Pak Heri. Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema yang saya angkat ini adalah tema besar kita di tahun 2025, dan ini adalah sebuah kelanjutan dari tema kita di tahun yang lalu, 2024, 2025 dan 2026. Ini adalah tahun tahun ketiga, tahun ketiga setiap tahunnya gitu, karena 3 tahun pertama kita telah lewati, dan ini adalah 3 tahun kedua, dan 3 tahun kedua ini kita akan belajar bersama-sama meletakkan dasar pengalaman kita dalam teks Roma pasal 11 ayat 36. Mari kita akan baca bersama-sama. Bagian penting dari teks ini adalah ayat 36 bagian B. Supaya kita memahami seluruhnya, maka kita akan baca dari awal, dari kalimat yang mengatakan sebab segala sesuatu, ya. Oke, sudah siap? Mohon untuk Bapak Ibu merespon dengan baik semua pembicaraan dengan sesama, baik lewat chat ataupun dengan sesama kita di ruangan ini diakhiri, karena saatnya kita mendengar suara Tuhan, Dia berbicara kepada kita. Oke, kita akan baca, perhatikan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa tema ini adalah sebuah tema kelanjutan dari tahun 2024 yang lalu, dan nanti gongnya itu di tahun 2026, bahwa segala sesuatu itu bila persembahkan dalam kemuliaannya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, karena itu tema 2025 ini menitik beratkan pada hal yang sama yang kita alami, yang kita rindukan di tahun 2024. Tujuannya berkelanjutan, bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu bersumber dari Dia. Ya, ingat, segala sesuatu yang kita miliki itu bersumber Dia. Mau keluarga, keuangan kita, kesehatan kita, anak-anak kita, suami kita, hal-hal finansial yang kita miliki, termasuk kesehatan dan waktu yang kita miliki, itu bersumber dari Dia. Karena itu, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini bersumber dari Tuhan, dan harus kita persembahkan kepada Bapa kita di surga, ya. Pahami baik-baik kalimat-kalimat yang saya rindu untuk Bapak Ibu terjemahkan. Dan tujuan dari tema yang saya angkat ini karena penjabaran dari tema 2025 tentang segala sesuatu kepada Dia. Maka di awal ini saya akan menerangkan tentang tujuan dan maksud dari mengapa tema ini muncul, gitu ya. Nah, yang pertama, kalau
dia itu adalah sumber, mari kita belajar untuk menyadari bahwa hal yang kita miliki itu adalah penting ketika kita diberkati, ketika kita ada dalam kondisi keadaan yang baik. Mari kita tetap belajar rendah hati bahwa semua yang kita miliki itu kita perlu kembalikan kepada Bapa kita di surga sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Tujuan yang kedua, memahami hidup yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, termasuk dalam pelayanan, bergereja, berjemaat. Maka sebetulnya semangat melayani dalam kehidupan kita nggak boleh hilang. Karena ketika kita melayani, ada value kerajaan Allah yang muncul di situ, yang harusnya kita selalu orientasikan selalu kepada persembahan kepada Allah. Karena kalau kita melayani, bukan hanya mereka yang tampil di mimbar ini, tapi ketika Anda masuk di ruangan ibadah di mana Anda beribadah, kita semua beribadah, kita sedang diajak untuk ambil bagian dalam pelayanan, melayani. Mulai dari pintu masuk tadi disambut oleh doorkeeper, kemudian dipersilakan untuk duduk, atau bahkan kita bisa memilih duduk sendiri karena kita bisa memilih tempat di mana yang kita inginkan, gitu ya. Itu adalah bagian dari hal-hal yang kecil yang memang tidak semua orang itu pahami, tidak semua orang itu mau mengerjakannya. Tapi hari ini, detik ini, dan yang akan datang di 2025, mari kita belajar untuk menyadari bahwa semua pelayanan, semua hal-hal yang kita perlu kerjakan dalam konteks pelayanan kita di RBC ataupun pelayanan kita di masyarakat atau pelayanan kita di rumah tangga, selalu harus berorientasikan kepada Bapa kita. Dan hadirnya kehidupan kita harus menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita di masyarakat, di keluarga kita, di tengah-tengah komunitas ini. Nah, yang ketiga, tujuan dari tema ini, mari kita belajar untuk memahami bahwa seluruh hidup kita itu selalu diorientasikan pada hidup yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Ketika Anda menyenangkan Tuhan, ketika kita semua menyenangkan Tuhan, maka secara otomatis kita dapat memberikan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Karena segala sesuatu yang kita miliki, kita sadari bahwa selalu kepada Dia. Yang keempat, yang terakhir, mari kita belajar bahwa semua potensi, semua yang kita miliki, baik bakat, kemampuan, hal-hal yang mungkin gak pernah diperhitungkan oleh banyak orang, mari kita belajar untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Kemampuan kita, bakat kita, talenta kita, ya. Bukan hanya bernyanyi, bukan hanya berbicara, berkhotbah seperti ini, tapi ketika Anda mendengar keluhan dari teman, keluhan dari sahabat, Anda mendoakan dan terjadi perubahan dalam kehidupan teman kita, oh itu adalah kemampuan yang sebetulnya kita miliki dalam kehidupan kita. Dan ketika Anda sebagai doorkeeper, jangan berpikir, wah mudah, itu kan tugas anak kecil, bisa gitu ya, salaman, senyum, anak kecil bisa. Tapi tidak semua senyum yang kita lakukan di pintu gerbang masuk itu adalah senyum yang tulus dari kehidupan kita. Orang-orang khusus yang memiliki talenta human resource yang baik akan dapat menyalurkan cinta, kasih, senyum, sehingga orang itu, wah, di RBC itu doorkeepernya hebat, luar biasa. Sebelum masuk pintu aja sudah sudah disambut dengan post center ministry, parkirnya sudah diatur sedemikian rupa. Nanti ketika Anda berada di Semarang Indah, syukur kita belum pindah karena tahun ini itu depannya itu bletok, ya, bletok karena kalau dilewati mobil sebetulnya menyulitkan. Saya aja naik motor beberapa kali ke sana itu sempat mau jatuh. Kalau sendiri mau jatuh, apalagi bonceng adanya istri gitu, mau jatuh gitu ya. Nah, terpeleset oleh karena itu. Nah, termasuk mungkin ke depan Anda juga harus menyadari bagaimana kita membawa diri kita dalam ibadah, tapi dengan tepat, sebagai penggabung jalan dan sebagainya. Tentunya ada pelayanan outsider ministry yang memang kita butuhkan di sana gitu.
Nah, semua hal yang kita kerjakan dalam bentuk pelayanan bakat, kemampuan yang tidak terlihat, termasuk hal-hal yang kecil yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain, itu perlu kita orientasikan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena semua yang kita persembahkan, yang kita lakukan kepada Tuhan sebagai bentuk orientasi kita persembahkan kepada Tuhan, maka itu adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Ya, tangkap itu baik-baik, itu hal yang menyenangkan, itu adalah perkenanan Tuhan. Ingat, 2025 ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, mari kita mulai sekarang belajar supaya menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, fokus program 2025 ini adalah My Church, gerejaku, gereja. Kalau My Church Anda mengatakan, maka gerejaku, gereja kita. Ya. Yang pertama, kita perlu menyelesaikan pembangunan gedung gereja, mengisi kekurangan sarana ibadah, persiapan pindah, peresmian gereja kita, dan tentunya kalau ada crash program kita tetap akomodasi. Misalnya nih, bapak-bapak mau healing, touring begitu ya, touring naik motor sendiri-sendiri. Wah, itu kan butuh pembiayaan, karena kalau nggak ada biaya pasti biayaan gitu ya. Nah, itu perlu kita fasilitasi. Kalau misalnya bapak-bapak setuju ada begitu ya. Tapi bapak-bapak kita yang ada di sini itu kan sudah mulai kepala 4, kepala 5, 6, 7, 8 ya. Dan mungkin ada program-program yang lebih tepat yang lain. Mungkin menginap di rumahnya Pak Danu sama Bu Tika, itu enak loh. Di sana itu kalau malam berkebun ya, seperti di desa. Nanti kalau Anda tidur di sana akan diajak makan soto sawah, soto di pinggir sawah. Ya Pak Danu ya. Soto sawah, soto di pinggir sawah, kita makan soto di pinggir sawah, soto sawah gitu ya. Nah, kelas program seperti itu yang dibuat oleh kita, saya tetap akomodasi walaupun fokus kita adalah My Church. Maka jangan lupa, yang sebelum masuk program tahun ini, saya lihat tim RBC dan koordinator doorkeeper, mungkin doorkeeper ini punya uang yang banyak, udah dapat program-program bayar kelas program, saya yang mengerjakan, kami mengerjakan, amin, puji Tuhan gitu. Tapi tetap fokus kita adalah My Church. Belum sebuah keputusan, sempat saya perbincangkan dengan beberapa panitia ya, dengan Pak Dana. Saya memberikan challenge untuk jemaat, terutama dalam pembangunan. Dan challenge itu nanti sendiri saya akan memulainya. Walaupun mungkin nanti akan ada ikat pinggang yang kenceng supaya saya semakin langsing dan Ibu Nana semakin langsing. Kalau wanita-wanita semakin langsing, itu menyenangkan katanya gitu ya. Bapak Ibu, ayo, challenge-nya apa? Next time, tunggu. Karena belum ada kesepakatan challenge-nya itu. Tapi saya berharap Bapak Ibu ketika ada challenge yang disampaikan kepada panitia nanti, dia paling jauh uang gitu. Tunggu dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama belajar. Oke. Pertanyaannya buat kehidupan kita, kalau segala sesuatu kepada Dia yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita itu apa sih? Yang pertama, saya berharap untuk poin-poin yang sampaikan ini selesai. Kalau segala sesuatu kepada Dia, hal pertama yang perlu kita renungkan baik-baik adalah mari kita belajar memberi persembahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dari ayat ini saja kita akan kupas banyak dan kita akan lebih banyak belajar bagaimana tentang persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan juga persembahan yang berkenan kepada Allah. Karena kalau segala sesuatu itu kepada Dia dan orientasinya kepada Dia tentang keuangan, waktu, kesehatan, talenta, keluarga, segala sesuatu yang kita miliki itu orientasinya adalah persembahan kepada Tuhan, maka hal ini untuk yang pertama kita perlu memahaminya dengan sangat baik. Kalimat dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, ada sebuah perbedaan stabilo warna kuning, hijau, biru muda ya, dan merah. Perhatikan baik-baik.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Segala sesuatu kepada Dia, orientasinya kepada Dia. Maka Allah menginginkan bahwa segala sesuatu yang kita persembahkan itu sejati. Dan persembahan yang sejati dimulai dari mana? Dari ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, kalau dari teks ini mungkin Bapak Ibu bisa menebak. Persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan ibadah yang sejati sebetulnya diawali dari ibadah yang kita kerjakan dalam melakukan, baik itu prepare-nya, persiapannya, sampai di hari H. Ketika kita berada di rumah, kemudian masuk di pintu gereja beribadah, sebetulnya detik di mana foto itu disampaikan, di situ kita boleh menikmati hadirat Allah. Tapi seringkali kita lebih suka datang telat, kita lebih suka datang mepet, gitu ya. Mepet sehingga kalau mepet ke susu, keburu-buru semua ketabrak-tabrak, sehingga kita banyak hal yang lupa, gitu. Tapi mari tahun ini mari kita belajar untuk memahami tentang arti persembahan yang kita persembahkan hanya kepada Dia. Maka yang pertama, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita. Katakan, mempersembahkan tubuh. Belum semua, mempersembahkan tubuh. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. 2, 3. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan frase dalam Roma pasal 12 ini dengan kalimat tentang ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Dasar dari mempersembahkan tubuh adalah respon terhadap kemurahan Allah, terhadap kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Kalau kita nggak menyadari dan memahami betapa pentingnya anugerah kasih karunia yang dinyatakan kepada kita oleh Yesus yang mati di atas kayu salib, maka seumur hidup kita maupun KTP kita Kristen, kita nggak punya pemahaman dasar yang benar tentang ibadah yang sejati. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dia mempersembahkan nyawanya supaya apa? Kasih karunia itu kita nikmati dalam pengalaman kehidupan kita. Dia memberikan nyawanya itu nggak mudah. Tapi banyak dari anak-anak Tuhan yang tidak memahami akan hal itu dan merespon kasih karunia dan anugerah Tuhan itu dengan sembrono. Karena itu pagi ini saya mengajak untuk kita memahami akan hal itu. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena itu ketika kita memahami akan hal ini, sebetulnya kita akan dibawa pada sebuah pengalaman yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Semuanya anugerah yang kita miliki dari Tuhan, dan konteks persembahan yang kita persembahkan, persembahan sejati adalah oleh karena anugerah dan kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tanpa itu kita tidak akan pernah menyadari, dan dasar itu kita melihat, kita memahami oleh karena Kristus telah mempersembahkan yang terbaik, yaitu nyawanya, supaya kehidupan kita yang harusnya binasa tapi memperoleh kehidupan yang kekal oleh karena persembahan Kristus yang mati di atas kayu salib untuk kita. Maka demi kemurahan Allah, Paulus menasihatkan kepada kita, kepada jemaat di Roma dan kepada kita umat Tuhan, untuk memperhatikan itu akan kemurahan Allah, kasih
karunia dalam kehidupan kita. Maka kasih karunia ini akan memampukan kita juga untuk hidup, tidak lagi untuk hidup kita sendiri, tapi untuk Dia yang telah menyelamatkan kita. Ingat, menjadi kasih karunia yang kita miliki dalam anugerah Tuhan ini memampukan kita bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Allah. Maka pesan 2025 menyambut tahun perkenanan Tuhan, tanggalkan ego. Karena hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan hidup kita. Dia Kristus yang bekerja, yang memampukan, yang menolong dalam kehidupan kita. Dan ingat, mungkin dalam perjalanan ke depan kita masuk perkenanan Tuhan ada jatuh bangun, ada pergumulan yang tidak mudah. Tetap ingat, kasih karunia Tuhan itu memampukan kita. Tangan Tuhan itu akan menopang kita, sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila dalam pergumulan, apabila dalam kesulitan, tidaklah sampai tergeletak, dibiarkannya, tapi ditopang, karena tangan Tuhan yang kuat itu memampukan kita. Itu adalah grace, anugerah, kasih karunia dari Bapa untuk kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mempersembahkan persembahan kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan sejati, persembahan yang hidup, kita perlu pahami bahwa semua yang kita kerjakan dalam kerangka kepada Allah itu adalah karena kemurahan Allah, karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu yang menolong kita untuk detik, waktu, kesempatan yang akan datang sampai di penghujung tahun nanti. Kita akan menikmati perkenanan Tuhan. Ingat, orang yang diperkenan Tuhan itu sangat-sangat menyenangkan. Saya berharap, saya berdoa supaya jemaat RBC ada dalam perkenanan Tuhan. Amin. Ada dalam perkenanan Tuhan. Kalau kita ada dalam perkenanan Tuhan itu, kita itu mau minta apa saja itu sebetulnya Tuhan gampang. Enak ya, tinggal minta kepada Tuhan, karena perkenanan favor Allah itu akan menyanggupkan kita untuk melewati banyak hal dalam kehidupan kita. Oke, kita kembali kepada itu tadi, mempersembahkan tubuh. Ingat Bapak Ibu, mari kita belajar mempersembahkan persembahan kita, tubuh kita. Yang pertama ya, tubuh dalam pengertian di Alkitab itu mengacu pada seluruh aspek keberadaan manusiawi kita. Oke, tubuh itu dalam pengertian Alkitab mengacu pada seluruh keberadaan manusiawi kita, fisik, pikiran, perasaan, dan kehendak. Tidak mungkin Anda berada di tempat ini, di gereja ini, tubuh Anda di sini, roh Anda tidak ada, jiwanya mungkin pikirannya melayang-layang. Habis ini ibadah makan di mana ya? Habis ini Pak Yadi traktir saya enggak ya? Habis ini Pak Danan ngajak makan saya enggak ya? Habis ini Ibu Yati yang ulang tahun traktir makan enggak ya? Semua pikiran begitu. Apa gitu ya? Dan itu sebetulnya enggak seperti yang dipikirkan. Jadi tubuh kita ada di sini, maka seluruh ekstensi kehidupan kita ya ada di sini. Kalau tubuhnya ada di sini, pikirannya kosong, itu mudah dibaca. Oh, Anda sedang bingung ya? Apa yang Anda bingungkan? Apa yang perlu saya bantu? Itu perlu. Maka, apakah coba tengok kanan kiri ada yang bengong seperti yang saya katakan tadi itu? Nah, skripsi sudah selesai nah? Ya, kemarin sudah seminar proposal, tinggal revisi tadi malam, mungkin didatang oleh dosennya. Lupa kan Tuhan kenapa tidak dibangunkan? Nah, musik bantai mau di kamarmu, tak pikir kamu mengerjakan. Ternyata ketiduran gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar kalau tubuh kita itu adalah persembahan. Maka kita pahami 1 Korintus 6 ayat 19-20, perhatikan baik-baik ya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, karena itu muliakanlah
Allah dengan tubuhmu. Tubuh adalah alat untuk memuliakan Allah, bukan hanya tempat roh manusia tinggal, tetapi juga tempat Roh Kudus bekerja. Perhatikan, tempat Roh Kudus bekerja. Kalau tempat Roh Kudus bekerja, maka sebetulnya dia menginginkan, dia memahami bahwa ada hal-hal yang Allah inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Maka mempersembahkan hidup kita itu adalah mempersembahkan tidak hanya persembahan seperti yang dikatakan dalam persembahan yang kita pahami selama ini, ya. Tubuh kita harus dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, ya. Karena itu saya tadi mengatakan bahwa mulailah ibadah dan jangan pernah telat, karena saat terima foto Anda menerima berkat Tuhan. Saat Anda menerima doa berkat, Anda juga menikmati berkat. Dan itu adalah kalimat kata-kata profetik yang perlu kita tangkap dan kerjakan. Maka bagaimana Pak ya kalau datanya telat? Oh, kalau kebiasaan 1, 2, 3 kali it's okay, tidak masalah. Tapi mari sama-sama tahun ini kita komitmen jangan pernah telat. Kita aja posting sesuatu gak pernah telat. Telat aja di post gitu ya, tetap di post gitu. Ya, tetap di post ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saya akan selesaikan di Roma pasal 12 ayat 1 ini, kemudian nanti kita akan selesai. Dan next untuk minggu ketiga bulan Januari ini kita akan sambung lagi ya. Karena menurut mereka sudah 10 menit, baru berjalan mungkin 5 menit sekarang. Galatia pasal 2 ayat 20, mempersembahkan tubuh yang hidup ya, sebagai persembahan yang hidup. Kalau tapi tubuh sekarang persembahan yang hidup yang perlu kita kejar. Yang hidup yang dikatakan di sini bukan berarti hidup seperti persembahan dalam teks Perjanjian Lama. Ada binatang yang dipersembahkan itu hidup, tidak. Tapi hidup yang dimaksudkan adalah Galatia pasal 2 ayat yang 20. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Karena itu persembahan tubuh, mempersembahkan tubuh yang hidup adalah sebetulnya memahami bagaimana Kristus itu hidup dalam kehidupan kita. Karena tidak lagi hidup yang kita hidupi ini adalah hidup kita, melainkan Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Ayo coba kita renungkan baik-baik. Sudahkah hidup yang kita hidupi ini adalah Kristus yang hidup dalam kehidupan kita? Ataukah hidup kita yang kita hidupi adalah hidup Yeri, bukan hidup Kristus yang hidup dalam kehidupan Yeri? Apakah kehidupan, ini rada angka kalimatnya, saya ulangi terus. Apakah kehidupan yang Pak Dedi hidupi itu seperti Kristus hidup di dalam hidup Pak Dedi, dan bukan Pak Dedi hidup di dalam? Paham ya? Sampai situ paham ya? Jadi yang penting bukan Yeri, yang penting bukan Rudi, yang penting di hidup yang dibaharui ini adalah Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Sehingga mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup adalah memahami tadi anugerah yang kita terima, karyanya dalam kehidupan kita, dan langkah demi langkah yang kita hidupi adalah orientasinya menyenangkan Tuhan, karena Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Maka bentuk persembahan kita apapun, bermain musik, menyanyi, termasuk main drama yang sepertinya sepele begitu ya, tumbuh oleh tutup itu. Lain kali saya boleh ikut main gitu ya, Pak Danang sutradaranya, atau barangkali Pak Danang sutradaranya belum pernah kita libatkan. Boleh, seperti itu adalah persembahan yang kita persiapkan dengan baik, termasuk ketika Anda sebagai pengurus gereja. Pengurus gereja baik di RBC, KIT RBC, hal-hal tentang laporan, keuangan dan sebagainya, itu adalah bagian yang kita perlu kita kerjakan pada waktunya supaya nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Dan itu adalah persembahan yang hidup.
punya perasaan dan kehendak kita tidak tersemari oleh kondisi keadaan dunia dalam sekitar. Yang terakhir ya, ibadah yang sejati, yang berkenan dan yang kudus dan yang berkenan. Tadi masih yang kudus ya. Persembahan yang kudus dari kata Ibrani-nya hagios itu dipisahkan dalam Imamat 11 ayat 44. Dipisahkan untuk Allah hidup dalam standar moral yang sesuai dengan firman-Nya. Itu kudus. Dan dalam anugerah Tuhan kita dimampukan. Kita adalah imamat yang kudus yang telah dipisahkan dari dunia dan dipersembahkan kepada Tuhan dalam standar moral yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Dan ini tidak mudah. Seringkali memahami kudus itu tidak mudah karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Banyak godaannya, mau dari ujung rambut sampai ujung kaki itu seringkali digoda. Mata, mulut, tangan, kaki, semua tubuh kita ini tergoda untuk hidup tidak kudus. Mulut kita itu bisa hidup, bisa tidak kudus enggak? Walaupun yang kita makan itu sate kambing dari kudus, tetap bisa. Apalagi kalau sudah tekanan tinggi, dan biasanya itu dilakukan oleh kaum wanita, ya, kaum wanita. Kalau saya mungkin tidak kudusnya itu waktu ngenyang sayur, tapi saya yang rendah-rendah, bukan depan itu namanya saya tidak dikeke gitu. Saya tambah lagi, misalnya ini, Bu, kantongnya berapa? 7.000, ya, buat 3.000, 10.003 lah, 10.003, 7.000 yang 3 separuh diri gitu. Tidak boleh, ya sudah. Nah, ketika kalau bisa lakukan itu, kantong elek-elek untuk mulai tidak kudus. Seperti itu maksud saya. Mata, mulut kita itu perlu kita jaga, termasuk semua esensi kehidupan kita, supaya standar moral yang telah dipisahkan oleh Tuhan kepada kita itu melekat dalam diri kita. Bapak Ibu, Efesus pasal 4 ayat 24, hidup yang dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya itu memampukan kita. Oke, next, yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh yang berkenan adalah hidup yang menyenangkan hati Allah dengan mentaati perintahnya. Mentaati, Bapak Ibu. Enak ya? Enggak enak Pak Yer. Tapi Pak Yer kok suruh kamu taat? Anda taat, saya belajar taat, semua belajar taat. Maka perkenanan Tuhan tahun ini akan terjadi bagi kehidupan kita. Amin? Kok ada yang amin? Orang kumuh. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, apa Bapak Ibu, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita apa Bapak Ibu, menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Bukan saya loh yang ngomong, tapi firman Allah yang berbicara kepada kita. Tangkap itu dengan baik, dan mulai hari ini kita punya persembahan ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Next, kita akan sambung lagi di minggu yang ketiga. Musik bisa maju ke depan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Semoga Bapak bersatu bersama-sama. Tertuju padamu,
Izinkan Tuhan berbicara terus di hidup kita. Keyboard bisa mengalun dengan lembut. Ambil waktu teduh kita secara pribadi dan renungkan baik-baik dari apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Kita punya keluarga yang baik, kita tetap sehat, ada pekerjaan, ada berkat keuangan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita punya orang tua yang baik, kita punya saudara seiman yang support, dukung kita. Semua yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak ada yang jelek. Tapi seringkali kita memahami bahwa menurut kita, menurut apa yang kita mau dan bukan apa yang Tuhan mau. Tapi 2025 mari awali dengan sebuah komitmen. Tuhan, aku mau mempersembahkan persembahan tubuhku ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Makasih Tuhan. Kalau Anda mau diberkati dan rindu mengalami kuasa Tuhan tahun 2025 ini, izinkan sebagai hamba Tuhan dengan rasa rindu dan cinta, mari kita hidup berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Makasih Tuhan. Semua orang dalam ruangan ini berhubungan secara pribadi dengan Bapa kita di surga. Ku mau mengikuti, biar dibuat saja, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
sebagai ungkapan doa komitmen kita. Genapi firman di hidup kami, di tanah yang berbuah-buah, di tanah yang lapang, di mana kami semua berprogres dalam proses hidup kami, hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk menolong kami, untuk memberkati kami semua. Dan bersyukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami pagi ini. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Di dalam nama terus kami berdoa memutar syukur. Katakan sama-sama. Amin. Boleh ya? Iya. Boleh ya, Bapak Ibu? Jangan melihat saya seperti itu, Bapak Ibu. Saya jadi takut di sini ya kan. Jangan terpesona dengan saya. Coba kasih senyum dulu dong. Coba senyum. Kenapa wajahnya tegang begitu ya? Nah, senyum kayak Yosi tuh, senyumnya manis gitu ya kan. Sampai di sekitarnya banyak semut. Bapak Ibu Saudara, tadi firman Tuhan katakan bahwa ada salah satu bagian tubuh kita yang harus kita jaga supaya perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Salah satunya apa? Mulut. Mulut, apa lagi? Tangan. Terus? Apa Pak Heri? Salah satu yang harus. Oh, mata. Oh, Pak Heri sambil gini-gini mata. Ya, mata. Salah satunya mulut. Ya, firman Tuhan bilang dari mulut itu bisa keluar kutuk sekaligus berkat. Ya, ketika kita mengutuki orang atau ketika kita memberkati orang, sekali lagi saya katakan itu bukan takdir, tapi itu pilihan. Ya, perkataan apa yang mau kita pilih, yang akan kita keluarkan, itu pilihan kita. Sekarang saya pengen icebreaker sebentar sama Bapak Ibu. Coba sebelah kanan kirinya dipegang seperti ini. Pundaknya sampai nempel. Sampai nempel. Iya, bisa ya. Ayo Pak Heri, kenapa Anda diam saja?
Ya, sekarang kita mau praktekkan di mana perkataan kita ini bisa memberkati orang yang kita pegang. Katakan, aku memberkatimu. Coba katakan, aku memberkatimu. Aku memberkatimu. Ya, kamu diberkati. Yuk katakan, kamu diberkati. Kamu diberkati. Saya rindu ibadah awal tahun kita pagi hari ini kita mau perkatakan profetik, ya, iman. Kalau kita mau diberkati maka kita harus memberkati dulu, amin. Tadi sudah yang memberkati ya, kamu diberkati. Sekali lagi coba, kamu diberkati. Kamu diberkati. Sekarang katakan, Tuhan aku mau diberkati. Yes, angkat tanganmu, aku mau diberkati. Dengan keras katakan profetik, aku diberkati. Yes, aku diberkati. Yes, kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yes, yes. Yes, katakan. Kasih setiamu yang kau bagiku.
di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang melimpah dalam ibadah kami pagi ini. Engkau menolong kami, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau dalam ibadah pagi ini. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Satu persatu setiap kami pun tidak terkecuali, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami dengan limpah ruah, dengan berkat-berkat yang baru, yang melebihi di waktu-waktu yang lalu Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk suami istri yang baik. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk menantu, bahkan cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tahun yang baru ini, kami mau mengalami akan kuasa Tuhan. Kami mau mengalami akan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh program kerja di tahun 2025 ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Seluruh pergumulan kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau, terutama untuk pekerjaan pembangunan gedung gereja kami di RBC. Kami berdoa, biarlah kasih Tuhan saja yang memampukan kami untuk kami boleh bekerja sama, network bersama-sama, menyelesaikan karya Tuhan digenapi di muka bumi lewat kehidupan kami Tuhan. Engkau menolong kami, memberkati kami semua. Sekarang kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan mengawali kami. Beberapa kami panitia untuk acara tanggal 27 akan mengadakan rapat juga. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapak. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Bapak jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau membawa berkat-berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat sukacita, berkat dan sejahtera dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan seperti pohon yang ditanam di tepi air menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.